Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bib, saya akan dilamar seorang laki-laki, berarti ini seorang akhwat yang menurut saya pemahaman agamanya masih kurang ya. Saya juga fakir ilmu. Saya berusia 25 tahun. Jika saya menerima lamaran tersebut, saya belum yakin bisa membuat dia mau belajar akan agama. Dan jika saya menolaknya, apakah saya termasuk yang memilih-milih pasangan? Karena kedua ortu saya sudah mendesak saya untuk menikah. Mohon sarannya, syukron. Nah, ini ada ceritanya satu ukhti yang mau dilamar, dia usia udah 25 tahun, tapi calonnya itu belum termasuk orang yang terlalu paham dengan urusan agama. Gimana caranya memutuskan keadaan yang seperti ini? Di satu sisi saya takut, kalau pengetahuan agamanya kurang, apa nanti saya akan baik-baik saja. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa fadhfar bidati dini taribat yadak. Untuk milih pasangan, perhatikan urusan agamanya dulu. Bahwa kalau sudah ada pasangan yang datang, khusus ke akhwat, ada satu laki-laki yang datang kemudian melamar, dan di dalam lamarannya ini ternyata diketahui bahwa si laki-laki kurang paham baik tentang agama. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa mengetahui ini saya tolak atau saya terima? Nggak ada cara lain yang lebih pas dari yang namanya sholat istikharah. Sholat istikharah itu bukan cuman sholat yang tentang meminta pilihan ketika saya bingung memilih A atau B. Karena memang biasanya orang tuh mikirnya bahwa kalau pilihan sholat istikharah itu cuman pingin dapat pilihan dari mimpi. Padahal sebenarnya sholat istikharah itu jauh lebih besar dari itu. Sholat istikharah itu satu, minta pilihan, ya, istikharah minta pilihan dari beberapa pilihan hidup yang ada. Nggak harus kita punya pilihan setiap ada pilihan baru sholat istikharah. Karena sholat istikharah itu sebaiknya dilakukan setiap hari. Ya, setiap hari. Boleh digabung dengan sholat lain, misalnya usolli sunnatal duha wal istikharah. Sholat duha dan istikharah itu boleh digabung. Ya, ada beberapa sholat yang bisa digabung, diantaranya duha dan istikharah. Akan tetapi jangan mudah menggabungkan tanpa tahu ilmunya. Harus tahu ilmunya dulu, dan ini kajian fikih. Mungkin suatu saat akan kita bahas tentang beberapa sholat yang bisa digabung. Namun kalau sekarang contohnya sholat istikharah. Sholat istikharah itu biasanya diketahui ya, Mas Woko, biasanya hanya untuk orang yang kalau mau nikah baru istikharah. Ini atau padahal tiap hari boleh. Tiap hari boleh, dan bisa dilakukan sehari lebih dari satu kali. Kalau saya pribadi, saya lebih milih senang istikharah daripada sholat hajat. Karena subhanallah dengan sholat istikharah itu hajat saya lebih cepat qabul. Dan subhanallahnya begini, sholat istikharah itu malah dia mempercepat sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan sering saya ngomong gini ini, orang yang dengar itu biasanya malah ketawa. Ya, ada orang datang kemudian dia bilang, saya mau memutuskan sesuatu, saya itu bingung. Ketika dia tanya, apakah saya perlu sholat tobat, atau kok saya perlu sholat gerhana, atau saya sholat macam-macam. Saya bilang begitu, saya bilang sholatlah istikharah. Ketawa malah ini, ya, ketawa. Dia tertawa, dia merasa bahwa saya ini bercanda, mengatakan bahwa ketika kita mau memutuskan sesuatu itu kita baik dengan melakukan sholat istikharah. Banyak orang tertawa, padahal bisa Anda buka di kitab-kitab yang banyak tentang istikharah. Kalau kitab favorit saya yang menerangkan tentang istikharah ini kitab susunan Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yaitu Khosaisul Ummah al-Muhammadiyah. Di kitab ini beliau menyampaikan tentang istikharah yang spesial karena ada satu hal yang besar. Ya, ada misalnya kayak mau nikah atau mau pilih yang urgen, ya, yang darurat, atau sesuatu yang sifatnya hanya kita minta pilihan setiap hari kepada Allah. Karena Allah lebih tahu bagaimana yang terbaik untuk kita, sehingga nggak nunggu ada pilihan baru kita sholat istikharah. Nah, untuk urusan yang gede-gede seperti ini yang ditanyakan oleh akhwat ini tadi, dia bertanya bahwa kalau saya bingung antara saya terima tapi dia kurang dalam urusan agamanya, atau saya tolak karena banyak yang mendorong saya untuk menikah, bagaimana yang terbaik? Sholat aja istikharah. 2 rakaat dianjurkan kalau bisa sebelum tidur malam, kemudian baca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas 2 rakaat. Setelah itu ada doanya, dan setelah membaca doanya minta kepada Allah pilihan salah satu, ya, yang disampaikan oleh beberapa orang yang soleh adalah bahwa
memilih dalam minta pilihan dalam sholat istikharah itu lebih manjur, ya bukan berarti paling manjur, tapi lebih manjur, persentase dapatnya itu lebih tinggi. Itu ketika sholat istikharah itu dilakukan dengan memilih salah satu pilihan. Misalnya mintanya begini, ya Allah, bagaimana kalau saya terima dia? Mohon petunjukmu. Nah itu lebih baik daripada begini, saya terima atau saya tolak. Ya kan bisa. Jadi kalau mintanya itu, ya Allah ini sama ini saya milih yang mana? Itu mungkin terjawab dan insya Allah terjawab. Ya dengan sholat istikharah. Akan tetapi lebih cepat terjawab kalau kita langsung milih ke satu pilihan. Ya Allah bagaimana kalau saya tolak? Berilah petunjuk padaku karena anta ta'lamu wa ana ma'alam ya. Anta ta'lam wa ana ma'alam wa ta'lamul ghuyur. Engkau maha tahu dan engkau yang paling tahu dengan semua hal yang gaib atau yang di atas bumi, di atas kehidupan ini, dan saya tidak tahu. Maka bagaimana kalau saya pilih yang ini ya Allah? Nah ditunjuk ke pilihannya yang paling besar keinginan dari rasa hatinya. Kalau itu baik maka Allah akan memberi jawaban. Kalau itu tidak baik Allah juga akan memberi harapan. Itu yang pertama ya, sholat istikharah untuk mendapatkan jawaban yang terbaik. Kemudian yang kedua, sholat istikharah itu jangan diwakilkan ke orang lain. Ya toh biasanya kan begitu. Orang biasanya sholat istikharah itu biasanya karena dia merasa ustadz saya lebih baik, kakak saya lebih baik, ibu saya lebih solihah, ayah saya lebih soleh. Terus akhirnya apa yang terjadi? Nitip. Nah ini perbedaannya tipis sekali antara nitip dengan males, itu perbedaannya tipis. Karena apa? Karena sholat istikharah itu ditunggu oleh Allah. Bayangkan kalau misalnya contohnya sekarang ada satu orang yang mau datang, akan diberi dana besar untuk pembangunan masjid yang sedang dibangun. Pembangunan masjid membutuhkan dana besar. Kemudian ada satu agnia yang dia mengatakan kalau kamu mau dapat dana datang aja ke rumah saya besok jam 10 pagi bawa proposalmu. Nah ketika besok jam 10 pagi udah ditunggu, ternyata yang datang bukan orang yang dikasih tahu tadi, tapi dia minta tolong orang lain yang lebih soleh dan macam-macam datang sebagai perwakilannya. Nah ini akan sedikit mengecewakan orang yang si agnia tadi. Donatur tadi kan sudah janjian, dia ingin bertemu dengan si takmir tadi atau si ketua DKM untuk diberi dana. Akan tetapi ketika ditunggu ternyata yang datang orang lain dengan harapan orang lain itu mungkin lebih ganteng dari dia, mobilnya lebih baik, dia merasa bahwa dia nggak pantas, dia merasa bahwa kalau yang datang itu mungkin lebih diterima. Nah hal seperti itu akan membuat si donatur merasa sedikit kecewa karena saya mau ngasih kamu, kenapa nyuruh orang lain? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hambanya ingin untuk melakukan istikharah, nggak usah diwakilkan ke orang, sholat aja sendiri. Allah malah seneng kalau ditanya. Itu menunjukkan bahwa kita ini hamba yang lemah, engkau ya Allah yang maha tahu, dan itulah akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi kalau sudah ingin menentukan salah satu pilihan, sholatlah istikharah. Yang kedua, lakukan sendiri. Yang ketiga, ketika menunggu jawaban, itu jawabannya ada 3. Yang pertama, jawaban lewat keadaan. Itu yang paling besar. Karena istikharah itu bukan sholat minta mimpi, tapi minta jawaban dari Allah. Jadi jawaban itu ada yang pertama, dulu Mas Woko waktu nikah pakai istikharah juga? Pakai ya. Alhamdulillah. Nah, kalau saya dulu pakai istikharah juga. Awalnya saya istikharah itu kan karena waktu itu ada 3 pilihan. Ya toh? Ada 3 pilihan. Ketika saya akan nikah, pilih yang A atau yang B atau yang C, dan saya nggak punya pilihan yang saya nggak tahu mau milih yang mana karena 3-3-nya ini insya Allah baik. Nah, ketika saya berdoa di sholat istikharah saya bilang ya Allah saya pilih yang mana? Itu nggak ada jawaban. Ketika saya milih yang satu, langsung mimpi dan ternyata mimpinya baik dan langsung alhamdulillah sampai sekarang. Akan tetapi jawaban istikharah itu bukan hanya melulu tentang apa tadi? Mimpi saja. Yaitu ada bisa jawabannya itu dari keadaan. Yaitu ada keadaan. Misalnya memang si laki-laki ini nggak baik, maka dia akan dijadikan oleh Allah nggak bisa dekat dengan Anda, tahu-tahu dia memblokir nomor Anda entah kenapa, atau mungkin dia dapat tugas dari pekerjaannya untuk kerja di planet Mars dan lain sebagainya, sehingga dia nggak dekat dengan Anda dan Anda melupakannya. Itu yang pertama. Itu yang paling kuat. Allah memberi keadaan langsung yang terbaik menurut Allah, dan Allah tidak akan pernah salah karena Allah yang maha tahu. Yang kedua, dimantapkan hati. Jadi hati itu diberi mantap oleh Allah untuk memilih satu pilihan.
menolak atau dilanjut ini orang yang sudah ngelamar saya. Nah, kalau memang Allah tahu bahwa dia yang terbaik untuk Anda, maka Allah menjadikan hati Anda mantap dan hanya pilihannya untuk nerima dia aja. Tapi kalau Allah tahu bahwa dia bukan yang terbaik untuk Anda, hati Anda akan dibuat sama sekali tidak mau untuk menerimanya sebagai suami Anda. Dari dua jawaban ini, baru yang ketiga itu lewat mimpi. Ya, toh. Jadi jawaban istikharah itu tidak hanya tentang mimpi, tapi jawaban istikharah bisa dengan keadaan, bisa dengan mantapnya hati, bisa juga dengan mimpi. Maka saya anjurkan kepada semua pemirsa life hack ini, hackers, saya memanggil antum, orang-orang yang hack insya Allah, sholatlah istikharah every single day. Gabung dengan sholat duha Anda, atau gabung dengan sholat witir Anda, atau gabung dengan sholat ba'diyah atau qobliyah Anda, cukup nambah wal saja, wal istikharah, dan setiap hari Anda akan dipilihkan jalan oleh Allah. Dan kalau ada satu pilihan besar, Anda bisa sholat istikharah yang khusus, minta kepada Allah setelah sholatnya. Dan saya rasa doa istikharah itu umum sekali di internet, banyak sekali ya, dan insya Allah rata-rata doanya sama. Minta kepada Allah, tunjuk satu pilihan, tunggu, karena Nabi Muhammad memerintahkan itu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sholat antara 3 sampai 7 malam dan tinggal tunggu jawabannya. Nggak akan tidak mendapat jawaban. Insya Allah akan dapat jawaban dari Allah. Tinggal tunggu saja, karena Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat untuk jawaban itu buat kita. Dan insya Allah nggak akan sampai salah. Barakallahu fikum, segera dilaksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau misalnya itu kayak istikharah yang umum sifatnya ya, itu kan tiap hari kita lakukan. Nah, itu apakah misal contoh dalam pekerjaan ya, seperti contohnya saya kayak di quality control di suatu pekerjaan itu, ini memutuskan satu barang ini saya rilis atau saya reject misalnya. Kan tiap hari itu kan hubungan dengan antara rilis atau reject, kita oke atau not oke kan. Ya itu kalau misalnya kita langsung auto mantap, oke lah gitu. Auto mantap, oke lah, ini langsung auto, oh enggak, ini kayaknya enggak gitu misalnya. Nah ternyata itu jadi pilihan yang tepat. Customer ternyata oke. Nah itu apa? Bisa jadi hasilnya istikharah. Bisa jadi seperti itu, ya benar. Bisa jadi seperti itu, karena kalau istikharah tiap hari itu yang disampaikan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, beliau mengatakan hidup saya dipilihkan oleh Allah setiap hari. Yaitu hidup saya dipilihkan setiap hari. Ya mungkin ya jenengan bisa jadi pilihannya seperti itu. Oh, sering terjadi gitu ya? Iya, misal kalau mau, oh ini enakan naik bus apa naik elf misalnya. Iya. Ternyata auto naik elf aja gitu. Iya. Bisa jadi begitu, iya. Bahkan hal-hal yang simpel, milih HP, milih sepatu, milih kehidupan, milih televisi, milih apapun yang sifatnya remeh pun, nanti Allah akan berikan pilihan kita insya Allah yang terbaik. Berkah istikharah itu insya Allah. Istiqomah kan, Mas Fahmi juga istiqomah kan masih belum nikah. Oke. Ada lagi Mas Boko? Cukup insya Allah ya. Istiqomah kan istikharah setiap hari. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.